Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pada perjumpaan kali ini saya akan mempresentasikan yaitu riset kami tentang ROV untuk matching fund batch 3. Judulnya adalah hilirisasi produksi ROV atau kita singkat dengan HIPOROV sebagai penunjang perekonomian wisata. Tim pengusulnya ada dua, saya sendiri Imam Sutrisno dan rekan saya Muhammad Basuki Rahmat. Jadi tim pengusulnya adalah saya di bidang keahlian sistem kendali dan kecerdasan buatan, sedangkan Pak Basuki di teknik telekomunikasi, khususnya artificial intelligence dan Internet of Things. Pengelolaan program dana padanan atau matching fund 2024 di kampus kami di PPNS Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya di institusi kami dan Monef internal memiliki susunan organisasi sebagai berikut. Jadi ada penanggung jawab program, kemudian ada ketua pelaksana, koordinator pengadaan, pelaporan, monitoring dan evaluasi serta keuangan. Kemudian di bawah ketua pelaksana ada PIC kemitraan lembaga dan industri, peningkatan kompetensi, penguatan program studi, penguatan pembelajaran dan kemahasiswaan, serta penguatan inovasi. Di bawahnya ada staf prodi 1 dan staf prodi 2. Berikutnya adalah mekanisme MONEF, monitoring dan evaluasi internal di institusi kami, memiliki struktur organisasi MONEF yaitu penanggung jawab program, kemudian unit jaminan mutu yang memiliki satuan pengawas internal SPI, kemudian di bawah unit jaminan mutu adalah koordinator MONEF, monitoring dan evaluasi. Di bawahnya lagi adalah PIC tentang penguatan program studi, peningkatan kompetensi, kemitraan lembaga, dan penguatan pembelajaran, penguatan inovasi. Rekam jejak dari riset kami ROV ini yaitu sejak tahun 2019 sampai 2020, yaitu kita mendapatkan pendanaan dari Simnitapmas dengan judul SIP ROV, yaitu ROV yang kita gunakan untuk inspeksi lambung kapal. Jadi kita membuat ROV dalam rangka menghilangkan biofouling yang ada di lambung kapal. Jadi inspeksi dulu lambung kapalnya tahun 2019 sampai 2020. Tetapi ROV yang kita bangun saat itu ya, sebelah kiri atas itu adalah desainnya, sebelah kanan dan bawahnya itu adalah realnya yang sudah jadi. Kelemahannya tidak stabil dalam mobilitas. Jadi kita sudah membangun ROV tapi ROV-nya masih tidak stabil terutama dalam mobilitasnya, dalam manuvernya. Kemudian di tahun 2021 kita mendapatkan pendanaan lagi dari LPDP riset terapan. Kita sebut ROV-nya adalah Ramona, yaitu singkatan dari monitoring bawah air. Ya. Fungsi untuk monitoring biofouling yang ada yang menempel di lambung kapal. Dan kita sudah mendapatkan ROV-nya dan kita sudah uji coba juga di PT Aquamarine, ya, di Window Inspection, dan bekerja sama dengan Orela, PT Orela. Tetapi ROV ini pun masih memiliki kelemahan, yaitu kemampuan scrubnya belum sempurna. Ya. Kemudian berikutnya di tahun 2022 dan 2023 sampai 2023 kita mendapatkan pendanaan matching fund ya dengan ROV Rowamba, yaitu untuk wisata bawah air, ya. Monitoring terumbu karang dan untuk wisata bawah air. Ya. Keunggulannya, gerakannya sudah stabil, sudah lincah, sudah bagus, sudah cepat, tetapi kelemahannya kualitas gambarnya masih kurang, serta sempat sedikit menabrak terumbu karang karena sensor kedalamannya belum sempurna. Untuk itulah kita perbaiki ROV kita di tahun 2024 ini, yaitu untuk menuju hilirisasi. Ya. Kita ketahui hilirisasi adalah sangat penting dalam rangka produksi massal ROV, yaitu ROV yang kita desain dengan model streamline sehingga memudahkan dalam
mobilitas dengan fitur hasil perbaikan dari kelemahan ROV yang sebelumnya. Sehingga ROV ini mampu bergerak secara stabil, kualitas gambar dan videonya bagus, kameranya mampu bergerak untuk scanning yang lebih luas, dan mempunyai kemampuan untuk mempertahankan kondisi stasioner sehingga tidak merusak terumbu karang. Jadi ROV ini nanti secara otomatis tidak akan menabrak terumbu karang ya, karena kita berikan yaitu sensor sehingga tidak akan menabrak terumbu karang. Kemudian lighting dan kameranya kita posisikan supaya bisa bergerak 180 derajat ke kanan dan ke kiri ya, sehingga bisa melihat area yang lebih luas dan lebih bagus hasilnya. Tentu kameranya akan kita tingkatkan. Urgensinya yaitu yang pertama menghadirkan produk ROV yang customized hasil karya anak bangsa sebagai produk andalan yang menggantikan produksi luar negeri. Kita ketahui ROV saat ini kebanyakan dari luar negeri. Nah, inilah kita menghasilkan ROV sendiri, produk dalam negeri. Yang kedua, membantu proses monitoring pertumbuhan terumbu karang dan fungsi lainnya bawah laut. Jadi kita bekerja sama dengan Bank Sering Underwater di Banyuwangi, Pokdarwis, kelompok sadar wisata, yaitu untuk observasi terumbu karang. Demikian juga untuk wisata, yaitu meningkatkan omset wisata bawah laut. Karena ROV ini bisa membantu pengunjung wisata yang takut melakukan snorkeling atau diving, tapi ingin menikmati panorama wisata bawah laut secara langsung. Jadi ROV kita nanti bergerak ke bawah air, wisatawannya bisa mengendalikan melalui joystick ya di atas air ya. Kemudian kondisi bawah air, panorama wisata bawah lautnya bisa dilihat di monitor ya. Sehingga kita bisa melihat ikan, terumbu karang dan lain-lain dari atas air ya. Jadi seolah-olah kita melakukan snorkeling ataupun diving ya. Jadi para wisatawan yang takut untuk berenang, takut untuk menyelam bisa menggunakan ROV Hiporov ini. Berikut adalah deskripsi produk hilirisasi Hiporov ya. Dimensi produknya adalah 65 cm x 40 x 20 ya. Kemudian kemampuannya, manuvernya kita usahakan lebih stabil daripada sebelumnya, serta mampu mempertahankan kondisi stasioner sehingga tidak merusak terumbu karang. Jadi dia akan bisa berhenti ya, stasioner, dan dia tidak akan menabrak terumbu karang karena kita sudah kasih sensor kedalaman dan juga kontrol supaya tidak menabrak terumbu karang. Kemudian kualitas gambarnya, videonya sangat bagus karena dilengkapi dengan kamera Vision Super HD, Super HD ya. Jadi kita tingkatkan kualitas kameranya. Kemudian scanning lebih luas karena kamera mampu bergerak 180 derajat. Tidak hanya kamera, begitu juga lighting atau lampunya juga bisa bergerak 180 derajat sehingga kita bisa melihat dengan area yang lebih luas. Roadmap dari riset ini ya. Jadi yang pertama, dulu penelitian pertama itu 2019 sampai 2021, yaitu SHIP ROV, solusi cepat dalam melakukan investigasi kondisi lambung kapal, bekerja sama dengan PT Orela. Kemudian penelitian kedua, penyempurnaan SHIP-Proof untuk investigasi lambung kapal serta pengembangan ROV untuk sistem monitoring bawah laut atau Ramona, bekerja sama dengan Orela dan Aquamarine, PT Aquamarine. Dan tahun ini 2003 sampai 2005 ya, yaitu penelitian ketiga yaitu hilirisasi produk ROV untuk monitoring dan wisata ya. Yang sebelumnya kita pengembangan ROV Roamba dan Suralaya dan pengembangan ROV World Class ya. Di tahun inilah 2003-2005 ini kita mulai hilirisasi Hiporov. Kemudian di tahun berikutnya nanti 2025-2027 menurut roadmap kita yaitu kita akan pengembangan ROV yang berlengan sehingga dia bisa mengerjakan work class, peningkatan kinerja ROV yang work class. Kemudian di penelitian yang kelima tahun 2028 kita akan menguji ROV work class tersebut dan manufaktur ROV work class sehingga kita punya ROV yang mandiri, kemandirian bangsa dalam teknologi ROV di target tahun 2028. Jadi ini adalah riset yang berkelanjutan. Mekanisme dan metode kegiatan, yaitu yang pertama kita tentu studi kelayakan.
evaluasi kebutuhan pasar, potensi keuntungan, dan tingkat adopsi teknologi ROV. Jadi ROV ini banyak sekali diperlukan di tempat wisata ataupun SAR ataupun galangan kapal, kemudian juga kilang minyak ya, di bawah laut, termasuk observasi terumbu karang dan seterusnya. Kemudian setelah itu perencanaan produksi dan anggaran, pengadaan bahan baku lokal sesuai standar kualitas, produksi komponen dengan TKDN seperti rangka, program, dan lain-lain. Kemudian proses assembling dan quality control. Berikutnya diuji, pengujian, pemasaran produk, marketing, evaluasi produk dan pasar, proses sertifikasi dan standarisasi, serta proses pendampingan dan pelatihan. Kebermanfaatan dari ROV ini, manfaatnya adalah yang pertama adalah untuk sistem monitoring terumbu karang, lebih efektif dan lebih efisien, sehingga kita bisa menghindari bahaya-bahaya di bawah air ya bagi para penyelam dan sebagainya. Tentu juga menghemat biaya. Yang kedua, meningkatkan minat wisatawan karena ada sensasi baru dalam menikmati bawah laut ya. Tentu ada fitur baru bagi wisatawan, bagi yang takut terutama untuk menyelam dan berenang, jadi bisa menggunakan ROV sebagai pengganti snorkeling dan diving. Tentu dia akan lebih dalam ya dengan adanya ROV ini. Tersedianya produk ROV dalam negeri dengan fitur sesuai permintaan atau customize tadi. Kemudian dampaknya yang pertama yaitu mendorong minat kerjasama dalam pengembangan produk ROV. Dengan adanya ROV HIPO-ROV ini, kerjasama akan semakin berkembang. Jadi dalam hal ini kita bermitra dengan CVROV. Dan CVROV sudah banyak memproduksi ROV dan menyewakan ROV dan mengadakan lomba-lomba tentang ROV. Jadi kita bekerja sama dengan baik supaya menghasilkan hilirisasi ROV yang semakin unggul. Kemudian yang kedua, omset kunjungan wisatawan akan meningkat bagi Pok Darwis, khususnya Bank Sering Underwater, ataupun Pok Darwis yang lain, kelompok sadar wisata yang lain yang menggunakan ROV atau yang bisa menggunakan ROV, yang berpotensi menggunakan ROV, terutama di tempat-tempat wisata yang airnya jernih. Kemudian biaya dalam monitoring terumbu karang dapat dikurangi. Ini yang paling penting. Jadi terumbu karang ini kan harus diobservasi, harus dimonitoring. Kalau dengan manusia tentu akan menjadi mahal, dengan ROV akan menjadi aman dan juga murah. Lebih murah daripada menggunakan penyelam. Kemudian luaran dan target capaian. Luaran reka cipta dan IKU serta target capaian yang diinginkan dalam hal ini adalah mahasiswa program sarjana terapan teknik dan diploma 2 dan 3 dan 4 ya, yang mendapatkan pengalaman 20 SKS di luar kampus. Di tahun 2024 ini sebanyak 23 mahasiswa. Ini aktivitas terkaitnya yaitu 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Yang kedua, kita menghasilkan luaran perangkat ROV dengan merek HIPO-ROV 2024 Lite ya, sejumlah 1 unit ya, aktivitas 10. Kemudian kita juga mengusahakan dapat paten sederhana, paten dan hak cipta ya, masing-masing 1, aktivitas 9. Dan dosen-dosen melakukan penelitian di luar kampus ya. Ada 4 dosen yang terlibat dalam hal ini, aktivitas 7 dan 8. Indikator kinerja utama dalam ROV HIPO-ROV ini adalah persentase mahasiswa program sarjana yang mendapatkan pengalaman 20 SKS di luar kampus atau meraih prestasi minimal tingkat nasional. Jadi ada 23 mahasiswa nantinya yang akan terlibat dalam aktivitas riset ROV ini, khususnya kerjasama dengan mitra CVROV ya. Aktivitas 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Yang kedua, kita mengusahakan jumlah luaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat per dosen yang berhasil mendapatkan rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat, yaitu sebanyak 15 unit luaran ya. Aktivitas 11. Kemudian jumlah luaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat per dosen yang berhasil mendapatkan rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat, yaitu 1 paten sederhana, dan 1 hak cipta, aktivitas 10. Serta dosen berkegiatan di luar kampus yaitu 2 orang, aktivitas 8 dan 9. Kemudian timeline pencapaian luarannya yaitu di bulan Juni ini, yaitu studi kelayakan, evaluasi kebutuhan pasar, potensi keuntungan, dan tingkat adopsi teknologi ROV. Di bulan Juli dan Agustus nantinya rancangan, perencanaan produksi dan anggaran. Kemudian Juli, Agustus, September pengadaan bahan baku dan perakitan. Kemudian pengujian, sertifikasi dan standarisasi di bulan September, Oktober.
pemasaran, pendampingan, dan pelatihan di bulan Oktober-November, serta evaluasi kinerja, publikasi, dan laporan di bulan November dan Desember. Sedangkan rencana anggaran yang kita ajukan adalah dari dana padanan sebesar 293 juta, kemudian dari mitra 346 juta, dari perguruan tinggi 10 juta, jadi totalnya adalah 648 juta. Dengan rincian masing-masing kegiatan yaitu 28, 195 dan seterusnya ya, ada di RAP. Kemudian manfaat bagi perguruan tinggi yang pertama yaitu dosen prodi yang terlibat bisa mendapatkan manfaat kolaborasi riset dengan industri, kemudian meningkatkan kompetensi keahlian yang sesuai standar dan kebutuhan studi, sehingga dampaknya meningkatkan riset kolaboratif dengan mitra industri dan meningkatkan kompetensi keahlian yang sesuai standar dan kebutuhan studi. Sedangkan untuk mahasiswa prodi mendapatkan tempat magang industri, melaksanakan program MBKM, yaitu adanya kontribusi nyata terhadap program MBKM, dampaknya, dan peningkatan kompetensi dan soft skill. Bagi PPNS, institusi kami, manfaatnya sebagai bagian dari pelaksanaan program MBKM dan menambah jejaring mitra studi, sehingga dampaknya meningkatkan kerjasama dengan mitra studi dalam hal ini CV-ROV. Kemudian mitra industri sendiri untuk CV-ROV, manfaatnya berkolaborasi riset sehingga permasalahan di industri dapat diselesaikan melalui riset kolaboratif, dan ini adalah sebagai sarana promosi dan peningkatan promosi, sebagai sarana kontribusi industri dalam program MBKM, kontribusi nyata terhadap program MBKM, dan mendapatkan solusi permasalahan yang ada di industri, sehingga dampaknya industri akan mendapatkan solusi dengan adanya HIPURUF ini. Rencana keterlibatan mahasiswa dalam riset ini yaitu kegiatan yang pertama, penelitian dengan topik terkait otomasi dan robotika, proses manufaktur, fabrikasi ROV, dan struktur bangunan apung, dalam hal ini HIPURUF, sehingga terlibatnya mahasiswa bisa mengembangkan penelitian berbasis kebutuhan industri dengan difasilitasi dan bekerja sama langsung dengan industri, dalam hal ini mitra CV-ROV. Kemudian program MBKM yang didukung yaitu studi proyek independen berbasis kebutuhan industri dan mendukung teaching factory dan project based learning. Yang kedua, program magang mahasiswa di industri. Mahasiswa magang di industri untuk mendapatkan pengalaman di dunia industri, dalam hal ini CV-ROV, dan magang bersertifikat di mana mahasiswa menempuh program magang industri minimal 1 semester. Kemudian bentuk keterlibatan mahasiswa, yang pertama aplikasi desain sistem kendali magang, aplikasi sensor dan aktuator magang 2 mahasiswa, aplikasi mikrokontroler magang 2 mahasiswa, aplikasi pemrograman komputer magang 2 mahasiswa, elektronika dan mikrokontroler project based learning 2 mahasiswa, praktikum otomasi dan robotika PBL 2 mahasiswa, dan teknik elektronika PBL 2 mahasiswa. Dan ini semua dari program studi D4 teknik otomasi serta D4 teknik kelistrikan kapal. Sehingga bentuk rekognisi dan jumlah kreditnya adalah masing-masing 3 SKS dan ada yang 4 SKS untuk yang PBL, elektronika, dan mikrokontroler. Demikian yang bisa kami sampaikan dalam hal ini yaitu tentang ROV, HIPURUF. Semoga bisa mendapatkan masukan dan juga bisa diterima menjadi bahan untuk kita perbaikan dalam pembuatan ROV berikutnya, sehingga HIPURUF ini bisa menjadi produk andalan ROV dalam negeri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.